Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Gugatan Perdata nomor perkara 66 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN titik SKT penggugat Ibu Yu Cainyo dan tergugat pertama Hani Tejo Wahyono selaku tergugat utama dan turut tergugat Bank Perekonomian Rakyat Rejeki Insani. Video ini saya buat tanggal 29 Maret 2026 kisaran jam 9 menuju jam 10 pagi karena saya tidak membawa jam, dan sekaligus ini untuk menjawab gundah gulana seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia, pada khususnya yang telah terdaftar di kontak handphone 0851 00 517473, di mana kisaran tanggal 22 atau 23 atau 24 atau 25 Maret 2026 saya melalui status WhatsApp saya mempublish untuk hadiri sidang perdana di tanggal 26 Maret 2026 jam 10, relas panggilannya tertulis, dan tidak lain tidak bukan agar supaya Anda semua, saya ulangi, khususnya kepada keluarga besar Omah Solusi Indonesia dan tanpa terkecuali pada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, agar supaya Anda tidak ketakutan, Anda tidak kebingungan, dan pertanyaan yang sudah masuk di tempat saya melalui chat WhatsApp maupun voice record WhatsApp maupun pulsa maupun datang ke rumah saya ataupun yang tanggal 26 Maret 2026 telah hadir di Pengadilan Negeri Surakarta, tidak gundah gulana, tidak ketakutan, karena ini ada kaitannya kenapa ada turut tergugat sebuah bank. Dan saya memaklumi bahwa ketika Anda, khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang saat ini sedang mengalami menunggak utang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, pastilah was-was dengan adanya gugatan perdata. Sebelum saya masuk ke dalam topik, izinkan saya di tanggal 29 Maret 2026 ini mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal
1477 Hijrah kepada seluruh saudara saya umat muslim. Dan juga hari ini adalah Minggu Palma bagi umat Kristiani, entah itu Kristen, entah itu Katolik. Saya juga mengucapkan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut pekan suci menuju hari raya Paskah. Baik, saya akan mulai menunjukkan relas panggilan itu begini. Kalau tentang polisi sudah banyak saya bahas di video-video saya yang lalu. Kalau yang pengadilan ini mungkin ini yang baru pertama, karena file-file saya yang lalu itu banyak sekali yang tidak saya temukan ketika saya pindah rumah. Digugat atau dilaporkan polisi itu pada dasarnya adalah, kalau dikatakan itu sebuah masalah, bisa kita katakan masalah. Tapi kalau kita ambil dari segi yang positif, bahwa sebuah perkara itu di dalam kehidupan saya yang saya jalani, tidak saya anggap itu sebuah kesialan, tidak saya buat masalah itu menjadi sebuah problematika stres. Dan bahkan ada salah satu yang sudah saya anggap saudara saya. Dia mengatakan pada saya begini, "Koh, hidupmu banyak sekali berperkara, apa tidak capek?" Salah satunya, sampai saat ini laporan kepolisian saya di Polresta Yogyakarta di November 2024 belum tuntas, dan laporan kepolisian saya di Polresta Surakarta sudah masuk ke tahap penetapan tersangka. Dan relas panggilan ini akan saya publish di IG Omah Solusi Indonesia, dan juga saya sudah meminta kepada Pak Albert selaku mentor Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, di mana saya menganggap perlu untuk diadakan Zoom meeting terkait dengan kasus gugatan yang dilayangkan oleh ibu saya, di mana klausal yang dipakai adalah perbuatan melawan hukum. Di situ ada posita, ada petitum, dan di sini semuanya ingin saya bagikan dari mulai awal proses sidang, kemudian nanti tanggal 2 April 2026 akan diagendakan untuk mediasi sekitar pukul 1 siang, dan sampai pada akhirnya nanti selesai timbulnya amar putusan dari majelis hakim. Jadi Pak Albert akan membuat Zoom meeting,
Dan ini saya untuk relas panggilan karena tebal sekali ya. Tebal sekali, berisi dalilnya itu berisi sampai dengan 33 poin. 33 poin dan petitumnya ada 9 poin. Dan total halaman ini 8 lembar. Jadi tidak ada gunanya saya membacakan. Akan jauh lebih baik jika Anda bisa melihat di Instagram Omah Solusi Indonesia. Akan saya publish, dan dari situ fungsi dan tujuannya adalah Anda bisa mulai belajar, baik itu Anda pandang dari sisi penggugat ataupun Anda pandang dari sisi tergugat. Jadi pada dasarnya ini adalah jika Anda mentalitasnya tidak ditambah pengetahuan tentang wacana edukasi terhadap tata cara proses laporan kepolisian ataupun tata cara menggugat atau sebagai tergugat, maka di dalam kehidupan ini tidak ada orang yang ingin berperkara. Tapi niscaya percaya pada saya bahwa perkara itu bisa muncul sewaktu-waktu. Yang pasti satu pesan saya kepada Anda semua, kiranya jika Anda berdomisili di seputar kota Surakarta, setiap kali saya akan mengupload di status WhatsApp tentang jadwal sidang itu sendiri, karena ini sidang terbuka, boleh dihadiri oleh khalayak umum. Dan dari situ nanti Anda bisa tahu step by stepnya. Step 1 sudah saya katakan bahwa terjadi tanggal 26 Maret 2026, harinya Kamis, jam 1 siang sidangnya, atau kira-kira setengah 1. Tapi yang hari tanggal 26 itu tidak seru, karena di sana hanya durasi tidak lebih dari 1 jam, di mana inti dasarnya adalah majelis hakim memeriksa legal standing penggugat, dan kebetulan penggugatnya ibu saya, Ibu Yucanyo, tidak menghadiri, diwakili oleh 2 pengacaranya dari kisaran 4 atau 5 pengacara, dan saya dengan tim legal saya hadir sepenuhnya, dan bank yang turut tergugat juga hadir dengan sepenuhnya. Lalu setelah pemeriksaan berkas tentang izin-izin, tentang identitas, itu sebenarnya langsung akan dilanjutkan dengan agenda mediasi. Tapi apa yang akan dibuat atau apa yang bisa dikerjakan
untuk agenda mediasi jika penggugatnya tidak hadir. Jadi kalau namanya gugatan perdata, ada beberapa agenda-agenda tertentu yang dimana penggugat ataupun tergugat tidak bisa diwakili oleh tim legal atau PH-nya. Dan nantinya tanggal 2 April, saya ulangi lagi, 2 April di hari Kamis lagi, kisaran pukul 12 akan dilanjutkan untuk mediasi. Dan kemudian jika, saya katakan jika di forum mediasi terjadi titik temu, karena majelis hakim dengan mediator itu beda. Ketika majelis hakim ini membuka forum mediasi, yang menangani bukan majelis hakim tersebut, tapi seorang mediator yang sudah ditunjuk. Dan itu akan berlangsung di tanggal 2 April 2026. Jika mendapatkan sebuah kata sepakat mufakat, maka sidang itu sendiri tidak akan berlanjut. Tapi ketika nanti tanggal 2 April 2026 tidak ada kata sepakat mufakat, maka sidang itu sendiri akan berlanjut, dikembalikan oleh mediator kepada majelis hakim untuk masuk ke dalam pokok perkara. Pada prinsipnya, saya katakan sebagai wacana edukasi bahwa ketika penggugat mendalilkan sebanyak 33 poin, sebanyak 33 poin, itu artinya siapa yang mengajukan dalil, dia yang harus bisa membuktikan kebenaran dalil itu. Dan bagi penggugat adalah merespon 33 dalil itu dengan sebuah fakta. Dan di situ nanti ada replik duplik, ada adu bukti, barang bukti. Kalau bukti dari penggugat berarti P1, P2 sampai berapa dia mau mengajukan barang bukti, sedangkan kalau dari bukti tergugat T1 sampai berapa. Dan juga akan dihadirkan saksi dari penggugat, dan juga saya sebagai tergugat akan menghadirkan beberapa saksi. Dan dari situ nantinya hakim bisa mempelajari, bisa menilai, dan bisa melihat seberapa transparan kasus ini, dan bisa menolak keseluruhan, bisa mengabulkan sebagian, atau bisa NO istilahnya. Dan di situ belum artinya berakhir. Ketika nanti ada amar putusan, baik penggugat atau tergugat masih diberi waktu 14 hari. Jika merasa putusan hakim ini berat sebelah, tidak sesuai dengan realita, fakta, bukti, saksi, dan sebagainya yang bisa jadi merugikan penggugat
atau bisa jadi merugikan tergugat, kedua belah pihak boleh mengajukan banding. Dan akan dilanjutkan dengan persidangan banding, dan itu pun juga memakan waktu. Dan itu pun juga akan diputus amar putusan. Kembali lagi bahwa di sini perbedaannya dengan polisi adalah isi dari dalil tadi, yang 33 dalil tadi, siapa yang bisa mendalilkan, dia yang harus bisa membuktikan. Sebaliknya, bagi orang yang tergugat adalah menunjukkan bahwa ke-33 dalil itu tidak keseluruhan tentunya, pasti ada yang real dan itu tidak perlu dijawab, atau ada yang boleh dikatakan itu adalah tidak benar sesuai dengan kenyataan. Akan saya jawab, akan saya berikan bukti otentik, akan saya lengkapi dengan saksi-saksi yang bisa untuk membuat dalil itu saya nyatakan tidak benar sama sekali. Dan itu pun juga nantinya tergugat juga pasti sudah menyiapkan bukti 1, P1, P2, P3 dan sebagainya, dan saya pun juga sudah menyiapkan. Apakah Anda merasakan bahwa dalam kehidupan ini tidak pernah tidak ada masalah? Apakah Anda nanti ketika saya akan juga tambah upload di status WhatsApp saya di 085100517473, kan itu hanya 1 kali 24 jam, tapi yang pasti saya akan berikan di Instagram Umah Solusi Indonesia, dan kemudian step by step setelah tanggal 2 akan saya berikan klarifikasinya apa yang terjadi tanggal 2 dan sampai dengan selesai, sehingga ketika sebuah pencobaan hadir di kehidupan Anda tidak perlu khawatir lagi. Ingat, kanal YouTube Umah Solusi Indonesia ini adalah true story kehidupan saya. Dan dari sini saya bagikan pada Anda tidak lain tidak ditujukan untuk melihat bagaimana wajah hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita mengkawal, mari kita mengikuti secara cermat antara perdebatan replik duplik, antara bobot bukti dari penggugat maupun bobot bukti dari tergugat, dan kualitas saksi dari penggugat juga kualitas saksi dari tergugat. Saya ulangi lagi sebelum saya menutup video ini, saya dalam posisi tergugat, dan yang menggugat saya adalah ibu kandung saya. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda senantiasa diberi kesehatan, sukacita, keceriaan, dan satu kali lagi saya senantiasa untuk mengulang-ulang bahwa badai pasti berlalu.